Oke, selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita mau bedah satu materi yang menarik banget nih, yang Anda bagikan. Iya. Sebuah khutbah ya tentang menghadapi masalah. Dan pesan utamanya ini cukup kuat, jangan lari dari kesulitan. Karena katanya ada tujuan Tuhan di dalamnya. Betul sekali. Nah, misi kita hari ini kita coba kupas ya. Kenapa sih perspektif ini malah melihat masalah sebagai sesuatu yang ya harus dihadapi bukan dihindari. Mari kita langsung aja. Materi Anda ini kan bilang, masalah itu ya pasti ada, Betul. bagian hidup. Tapi insting kita buat menghindar itu menurut pandangan ini mungkin bukan jawaban terbaik. Kenapa gitu ya? Betul. Jadi argumen utamanya itu melihat masalah bukan sekedar hukuman atau beban, tapi lebih sebagai alat pembentukan. Alat pembentukan. Ya, sumber ini merujuk ke Yakobus pasal 1 ayat 2-3. Yang ini cukup radikal sih. Menyarankan kita malah menganggap cobaan itu sebagai Kebahagiaan. wah, kebahagiaan. Agak kontraintuitif ya. Memang. Tapi alasannya menurut teks itu karena ujian terhadap iman kita, jadi pas iman kita diuji nih, itu justru menghasilkan Ketekunan. ketekunan. Maksudnya kemampuan bertahan gitu. Tepat. Daya tahan. Nah, materi ini lanjut lagi. Mengutip dari Roma 5 ayat 3-4. Oke. Ini menggambarkan semacam alur ya. Jadi kesengsaraan itu katanya membuahkan ketekunan. Oke, nyambung ya. Terus ketekunan menghasilkan tahan uji. Ini kayak karakter yang udah terbukti kuat gitu setelah lewat proses. Jadi kayak otot yang dilatih gitu ya. Bisa dibilang gitu. Dan karakter tahan uji inilah yang akhirnya kata teks itu membangun pengharapan. Pengharapan yang kokoh pada Tuhan. Jadi bukan sekedar optimis, pasti beres gitu ya. Bukan sekedar itu, tapi sebuah keyakinan yang tumbuh dari proses yang udah dilewati. Jadi ada dasarnya. Ini menarik. Terus ada gagasan juga kalau kita lari dari masalah, kita sebenarnya lari dari sesuatu yang lebih besar lagi. Bisa dijelasin sedikit? Nah, ini mungkin salah satu poin yang paling menantang. Perspektif ini bilang, kalau kita lari dari masalah, kita tuh justru lari dari potensi pertolongan dan kehadiran Tuhan di dalam masalah itu sendiri. Oh, jadi bukan lari ke Tuhan, tapi malah lari dari Tuhan yang ada di situ. Kurang lebih gitu logikanya. Agak membalik cara pikir umum kan? Biasanya kan kita cari nyaman dengan menjauh dari sulit. Iya. Materi Anda ini mengutip Mazmur 46 ayat 2. Di situ dibilang, Tuhan itu penolong dalam kesesakan, bukan cuma nunggu setelahnya selesai. Dalam kesesakan, jadi Tuhan nggak nunggu di garis finish, tapi ikut lari bareng kita gitu ya, di arenanya. Persis. Contohnya yang sering diangkat itu Sadrak, Mesak, Abednego di perapian itu. Oh iya, yang di dapur api. Nah, Tuhan hadir bersama mereka di dalam api, bukan narik mereka keluar sebelum masuk. Oke. Terus ada contoh lain, gimana kesulitan itu bisa jadi semacam panggung ya, buat pekerjaan Tuhan dinyatakan. Kayak di Yohanes 9 ayat 3 soal orang buta itu. Yang Yesus bilang itu terjadi supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Betul. Jadi masalahnya itu dilihat sebagai potensi untuk kesaksian. Ada juga Daud lawan Goliat, Daniel di gua singa. Bahkan Kristus sendiri kan nggak lari dari salib. Semua itu dilihat sebagai contoh menghadapi kesulitan yang dalam kerangka iman ini ujungnya membawa kemenangan atau kemuliaan bagi Tuhan. Wah, ini kerangka berpikir yang kuat ya. Tapi mungkin buat Anda yang lagi dengar dan sedang benar-benar bergumul, ini kedengarannya berat. Ada saran praktisnya nggak sih dari materi ini? Gimana caranya menerapkan sikap jangan lari ini? Ada. Materi ini ngasih beberapa langkah yang cukup konkret. Pertama, jangan panik. Usahakan tenang, lalu berdoa. Oke, berdoa, bukan panik. Kedua, jangan cari solusi instan yang salah. Maksudnya, jalan pintas yang mungkin malah bertentangan dengan prinsip iman. Oke, jaga integritas ya. Betul. Ketiga, ini soal mindset. Secara sadar coba ubah cara pandang. Lihat kesulitan itu bukan sebagai, akhir dunia, tapi sebagai arena untuk bertumbuh. Entah karakter, entah iman. Arena bertumbuh. Oke, dan kayaknya ada semacam jaminan atau penguatan juga ya yang dikutip? Benar. Ada kutipan penting dari 1 Korintus 10 ayat 13. Intinya adalah keyakinan bahwa Tuhan itu dianggap setia. Setia. Dan gak akan ngasih cobaan melebihi kekuatan kita.
Yang penting lagi, ia juga akan menyediakan jalan keluar. Selalu ada jalan keluar ya? Itu jaminannya menurut teks ini. Jadi pesannya adalah bangun kepercayaan bahwa dalam perspektif iman ini ya, Tuhan itu punya kuasa untuk mengubah situasi sulit jadi sesuatu yang membawa kebaikan atau berkat. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih dari deep dive materi Anda ini, masalah itu dari sudut pandang ini bukan sesuatu yang harus dihindari mati-matian. Bukan. Tapi bisa jadi instrumen, alat potensial gitu ya untuk membentuk iman kita, menguatkan karakter, dan menumbuhkan pengharapan yang dasarnya pada Tuhan. Tepat sekali. Dan ini mungkin ya, bisa jadi bahan refleksi yang menarik buat Anda yang lagi dengar. Gimana tuh? Coba deh, pikirkan satu tantangan spesifik yang lagi Anda hadapi sekarang. Gimana kalau Anda mencoba melihatnya bukan sebagai musuh atau ancaman? Terus sebagai apa? Tapi sebagai sebuah kemungkinan, sebuah kesempatan, mungkin, untuk melihat atau mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup Anda dengan cara yang baru, yang belum pernah Anda sadari sebelumnya. Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam mungkin ya.